Bismillahirrahmanirrahim. Bu Eva, kita masuk ke bagian akhir pendampingan setelah barusan ngobrol bersama rekan sejawat, sangat seru sekali ya dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mohon izin di kesempatan di bagian akhir pendampingan ini seperti biasa kita akan melaksanakan refleksi proses pendampingan 5 ini. Ya, jadi fokusnya ke proses pendampingan 5. Mohon izin ada 2 pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Eva. Yang pertama, setelah Ibu menjalani program PGP, apa hal yang menurut Ibu paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Yang paling dikuasai mungkin lebih ke modul 3.3 ini yang terakhir ini. Apakah memang karena waktunya sekarang atau yang kemarin lupa? Ya. Emang ada lupa juga, tapi saya lebih tertarik dengan program ini yang terakhir ini yang 3.3 yaitu program yang berdampak positif pada siswa, pada murid seperti itu. Saya lebih tertarik dengan ini. Oh gitu ya. Saya ingin mengembangkan program ini ke depannya nanti. Ada bukan apa-apa, di sini juga kita mengembangkan karakter yang profil pelajar Pancasila, di mana kemandiriannya ada, di mana kritisnya juga ada siswa kan seperti itu gitu. Oh, jadi yang paling dikuasai oleh Ibu itu berkaitan dengan modul 3.3 karena memang ini mengarah gitu ya barusan ke profil pelajar Pancasilanya. Oke. Materi apa saja yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Pengambilan keputusan 3.1. Iya. Itu dia. Mengapa mau membingungkan, Bu Eva? Itu yang 9 langkah-langkahnya itu masih membingungkan saya. Oh, jadi panjang gitu ya. Kalau 1, 2, 3 langkah iya bisa dihafalkan, bisa diingat. Ini yang 9 langkah. Jadi identiknya seperti ribet gitu ya. Iya benar Bu, tapi nanti juga kalau biasa iya, betul. Jadi mungkin di sana nanti akan Ibu terus pelajari terus. Ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih Bu Eva untuk respon dan juga penerimaannya di PI 5 ini. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu kembangkan barusan bisa dilakukan secara konsisten sehingga hal yang membingungkan itu sudah hilang ya, bahkan diganti dengan terbiasa ataupun membudaya dalam proses pengambilan keputusan. Dan untuk modul-modul yang lainnya saya harapkan gitu ya tidak hanya menguap begitu saja, karena percaya ketika kita selesai di program PGP ini itu merupakan langkah awal sebetulnya ya, dimana kita nanti akan merasa perlu materi-materi yang sudah kita pelajari. Jangan sampai nanti kaduhung tuh bisa muka LMS gitunya karena ingin melihat materi dari sekarang. Kalau bisa gitu Bu Eva unduh modul yang ada, karena nanti suatu saat yakin itu akan diperlukan. Karena ini berdasarkan testimoni rekan-rekan kita yang sudah selesai dan saya dampingi gitu. Ternyata ya Bu ya, ayo nama gini betul bisa muka, betul mau lihat gitu kan. Jangan sampai nanti ada perkataan tersebut keluar dari Bu Eva ya. Mudah-mudahan nanti Bu Eva ketika mengerjakan tugas sambil agak rineh gitu ya, cobalah di download tugas-tugas atas ayah lebet-lebetin karena portofolio itu fungsinya portofolio karena nanti suatu saat kita akan memerlukan ya. Makanya yang ada di HP belum dihapus-hapus sampai gitu? sampai nanti disalin. Masya Allah ya, segera saja disalin bisinya Epen memori. Iya benar Bu. Baik Bu Eva, saya akan mengingatkan Ibu untuk di sini nanti Ibu harus menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei 360 derajat ya berkaitan dengan kompetensi guru penggerak, dan ini sudah dilakukan sebelum PI 6 dan dilakukan setelah PI 5 ya. Nanti sebarkan ke rekan-rekan di mana Ibu menyebarkan kuesioner tersebut kepada kepala sekolah, kepada 5 rekan murid, ya betul 5 murid dan 5 guru. Seperti waktu dulu PI 2 ya. Dan dilaksanakan PI 3 kita refleksi, dan sekarang juga di PI 6 nanti kita refleksi. Jadi sudah selesai sebelum PI 6. Dan nanti Ibu harus memasukkannya seperti dulu di LMS. Ya, untuk instrumen-instrumen yang sudah diisi ya. Dan Ibu juga nanti harus mengisi self evaluation yang ada di LMS. Self evaluation. Yang pertama itu membagikan kuesioner ya kepada kepala sekolah, guru dan juga siswa. Kemudian mengisi self evaluation, dan tugas yang ketiga Ibu nanti harus melakukan diskusi terkait pemetaan aset ya. Dan ini dilaksanakan sebelum PI 6 juga gitu.
Dan di sini Ibu nanti harus menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian mengundang beberapa aktor. Selain kepala sekolah dan guru, Ibu juga mengundang murid, orang tua, tokoh setempat, dan juga perwakilan gender kalau ada gitu ya. Dan tentunya ini harus dibicarakan dulu dong, izin kepada kepala sekolah. Ya baru kalau sudah diizinkan dan sudah ditentukan waktunya, Bu Eva bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya, yaitu mengundang. Tentunya yang mengundang juga lebih baik itu dari Bapak ya, agar nanti lebih kuat. Dan di diskusi tersebut juga saya yakin Bapak sudah lebih memahami karena beliau lulusan guru penggerak dan terkait dengan pemetaan aset ini gitu ya. Jadi pemetaan aset di SMK Al Hikmah ya. Dan di sana nanti mohon Ibu membuat notulen, kemudian mengambil foto kegiatan, tidak usah ada video tapi foto kegiatan, dan juga mengumpulkan nanti hasil pemetaannya. Jadi ada 3 unsur. Kalau di kegiatan ini ada notulennya, ada foto kegiatannya, dan ada hasil pemetaannya gitu ya. Dan nanti di PI 6 kita akan merefleksi umpan balik gitu, dan saya akan mengambil dokumen ini. Seperti barusan saya mengambil dokumen pra dan juga observasi seperti itu. Jadi ini tuh bukan masuk ke aksi nyata 3.3. Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Ini untuk proses PI ya, untuk proses pelaksanaan PI. Kirain itu setelah rukop. Enggak, energinya harus tetap dijaga karena kita belum selesai. Rukol di akhir kemarin bukan berarti kita selesai, mohon maaf, harus tambah lagi kuota sabar dan semangatnya. Aksi nyata 3.3 udah. Belum, karena kita masih ada pertemuan lagi di PI 6, Loka 6 dan Loka 7. Biasanya setelah Loka 7, nah di sana nanti Bu Eva harus menyiapkan program seperti yang tadi, program yang Kamis kalau mau dijadikan program unggulan itu nanti akan ditampilkan di panen karya seperti itu ya. Berarti itu untuk panen karya mah diskusi ya, nggak bisa sendiri misalnya. Iya, nanti dari setiap CGP itu naon yang literasi gelis kamari gitu ya, gitu. bisa Kayak gitu. Bisa itu. Jadi setiap CGP harus menampilkan program unggulannya yang nanti akan diimplementasikan 1 tahun ke depan. Itu harus dijalankan itu si program itu gitu. Kan nanti akan dicetak dalam poster A3, ditempel nanti tiap waktu panen karya tadi ditingali kunusan ST atau dibikin X banner gitu, sehingga si para pengunjung mengetahui dan memberikan umpan balik, nih di langkah ini misalnya perlu perbaikan, itu harus kita lakukan gitu. Pokoknya nantilah insya Allah gitu akan sampai pada saatnya. Dan tentunya ini intinya untuk program ini, kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai nanti program yang diunggulkan oleh Bu Eva, berarti harus benar-benar gitu ya dalam proses penyusunannya juga, sehingga nanti ketika mau panen hasil belajar itu kita tinggal melaksanakan ataupun membuat dokumentasinya semacam dibentuk X-bannernya atau apa gitu ya, sehingga nanti bisa berjalan lebih lancar lagi ya. Oke. Terima kasih Bu Eva untuk proses pendampingan individu yang kelima ini. Mudah-mudahan sehat dan nanti kita di hari Sabtu depan ya, minggu depan kita akan melaksanakan Loka Karya 5 ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Mohon maaf nih atas segala keterbatasan yang saya berikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bisa menambah motivasi Bu Eva untuk menyelesaikan program pendidikan ini, dan yakin ini merupakan salah satu cara terbaik kita ya dalam rangka fasilitasi terbaik kepada peserta didik dan dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih Bu Eva, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.